Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari budaya dan identitas dari suatu bangsa. Yang kedua itu ada pengaruh teknologi. Di era digital saat ini, penggunaan bahasa Indonesia mengalami banyak perubahan yang signifikan, terutama di kalangan mahasiswa. Media sosial dan teknologi mendorong munculnya gaya bahasa yang lebih singkat, informal, dan dipengaruhi oleh tren seperti penggunaan singkat, emoji, stiker, dan bahasa gaul atau bahasa slang. Yang ketiga itu ada media sosial. Media sosial ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mahasiswa. Platform seperti Instagram, X, TikTok, dan WhatsApp itu bukan hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana mengekspresikan diri, berinteraksi, dan membangun jejaring sosial maupun akademik. Pola komunikasi mahasiswa pun bergeser sangat lebih cepat, spontan, dan seringkali tidak memperhatikan kaidah kebahasaan yang baku ataupun yang benar. Yang keempat itu ada kaitan bahasa dengan psikologi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada struktur bahasa, tetapi juga membawa pengaruh terhadap mahasiswa berpikir, merasa, dan berinteraksi. Sayangnya, sebagian besar penelitian sebelumnya itu hanya fokus pada aspek bahasa atau teknologi, tanpa melihat dampaknya terhadap aspek psikologis mahasiswa, seperti emosi dan perilakunya yang berubah. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini mencoba menggali persepsi mahasiswa psikologi, tentunya di psikologi UPI, tentang penggunaan bahasa Indonesia digital dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi emosional dan perilaku sosial mereka. Penelitian ini penting karena generasi muda saat ini hidup dalam budaya digital yang serba cepat dan penuh tekanan sosial. Maka dari itu, pemahaman mendalam mengenai hubungan antara bahasa digital dan psikologi mahasiswa diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam membentuk pola komunikasi yang lebih sehat dan adaptif di lingkungan akademik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi naratif. Metode ini dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam makna dan kualitas dari fenomena yang diteliti dengan menitik beratkan pada pengalaman subjektif para partisipan. Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan bersifat deskriptif dan diperoleh melalui bahasa lisan maupun tulisan yang disampaikan langsung oleh subjek penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami fenomena secara menyeluruh, termasuk persepsi, motivasi, perilaku, dan juga tindakan individu. Nah, pendekatan studi naratif ini digunakan untuk menggali makna di balik pengalaman pribadi serta pandangan individu mengenai penggunaan bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks kehidupan di era digital ini. Oke, melalui pendekatan ini, kita berusaha memahami keterkaitan antara penggunaan bahasa dengan perilaku dan juga emosi mahasiswa sebagai subjek penelitian. Data dalam penelitian ini juga dikumpulkan melalui wawancara terhadap 10 mahasiswa dari program studi psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pemilihan partisipan dilakukan dengan menggunakan teknik confidence sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan partisipan yang bersedia diwawancarai. Teknik ini juga memungkinkan peneliti menjaring data yang relevan dengan praktis dan efisien. Untuk proses analisisnya, kita menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dan juga mengelompokkan pola atau tema yang muncul dari hasil wawancara. Analisis tematik membantu dalam menyusun kategori yang berkaitan dengan perubahan gaya berbahasa, interaksi sosial, maupun dampak emosional yang timbul akibat penggunaan bahasa Indonesia dalam platform digital. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia di era digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan emosi, identitas, dan juga dinamika sosial mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hasil wawancara, terdapat beberapa aspek dan temuan utama, yaitu yang pertama mengenai aspek platform digital, yang mana temuan utamanya itu mengenai WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga X. Yang kedua, ada aspek gaya bahasa, yang mana didominasi informasi dan campuran tergantung lawan bicara. Yang ketiga, ada aspek penggunaan singkatan atau bahasa gaul yang mana hampir semua narasumber sering menggunakannya. Selanjutnya, ada aspek pengaruh ke lisan dan akademik yang mana para narasumber ini tuh bilang kalau ada kecenderungan membawa gaya informal ke konteks formal.
Selanjutnya ada kesopanan dan juga etika, yang mana dinilai penting namun masih sering dilanggar oleh beberapa narasumber. Selanjutnya ada aspek dampak emosional. Nah, di sini tuh sering banyak yang tersinggung, tidak nyaman, dan stres akibat komentar yang kasar atau sarkastik. Selanjutnya ada aspek ekspresivitas bahasa digital, yang mana positif itu tuh memperkaya kosakata, dan juga ada juga yang negatif itu tuh menurunkan kemampuan formal. Selanjutnya ada aspek pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa baku, yang mana para narasumber menjawab itu tuh menurunkan kemampuan memahami struktur bahasa yang benar. Selanjutnya ada efektivitas emoji dan juga stiker, yang mana para narasumber bilang kalau itu tuh membantu ekspresi dan juga bisa juga menimbulkan salah tafsir. Tapi ada sisi negatif lainnya, yang mana para narasumber bilang kalau dari situ mereka bisa lihat kayak gimana sih ekspresi orang yang lawan bicaranya begitu. Media sosial membawa pergeseran struktur dan gaya bahasa, khususnya menuju bentuk yang lebih informal dan campuran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang mahasiswa gunakan bergantung pada lawan bicara. Mereka menggunakan bahasa baku ketika dengan dosen dan menggunakan bahasa santai atau bahasa gaul saat dengan teman sebaya. Hal ini menjadi wujud nyata dari register shifting dan juga kode switching, yang dimana fenomena ini mencerminkan adaptasi bahasa terhadap konteks sosial yang selaras dengan teori sosiolinguistik. Penggunaan bahasa di media sosial juga mempengaruhi kondisi emosional mahasiswa, di mana mereka menyatakan perasaan tertekan dan tidak nyaman saat membaca komentar negatif di media sosial. Reaksi ini muncul akibat penilaian kognitif bahwa komentar tersebut mengancam harga diri atau kesejahteraan psikologis mereka. Mahasiswa menunjukkan perilaku sosial yang adaptif dalam komunikasi digital. Mereka menyesuaikan gaya bahasa mereka sesuai dengan norma dan harapan sosial dalam konteks tertentu. Misalnya, mereka menggunakan bahasa formal saat berinteraksi dengan dosen dan bahasa informal saat berbicara dengan teman. Selain itu, kesadaran akan etika berbahasa dan dampak emosional dari komunikasi digital menunjukkan bahwa mahasiswa mempertimbangkan konsekuensi sosial dari perilaku mereka di media digital. Media sosial memfasilitasi terbentuknya pola penggunaan kata atau frasa yang bersifat kolaboratif, terutama yang sedang tren di kalangan sebaya. Mahasiswa cenderung mengadopsi istilah-istilah tersebut sebagai cara untuk memperkuat identitas diri dan menunjukkan afiliasi mereka dalam suatu kelompok sosial. Komunikasi digital memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti interpretasi pesan yang ambigu dan kurangnya isyarat nonverbal. Mahasiswa memanfaatkan berbagai platform digital untuk berkomunikasi, seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Mereka menggunakan fitur-fitur seperti emoji dan stiker untuk menyampaikan emosi dan memperkaya komunikasi mereka. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi digital yang menyebutkan bahwa unsur visual seperti emoji berfungsi sebagai pengganti isyarat nonverbal dalam komunikasi daring. Namun, mereka juga menyadari bahwa komunikasi digital dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik jika tidak digunakan dengan bijak. Fenomena ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, bahasa menjadi lebih ekspresif dan kreatif, tetapi di sisi lain juga muncul kekhawatiran terhadap penurunan pemahaman struktur bahasa yang baku, khususnya konteks akademik. Penggunaan istilah gaul dan serapan asing menjadi tantangan bagi keaslian bahasa Indonesia. Hal ini mengindikasikan pentingnya pendidikan literasi digital dan kesadaran berbahasa yang kontekstual di kalangan mahasiswa. Etika dan kesopanan berbahasa juga menjadi aspek penting yang perlu dijaga dalam komunikasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa psikologi UPI menggunakan bahasa Indonesia yang fleksibel dan adaptif di media digital, cenderung mencampur gaya bahasa formal dan informal, termasuk gaya bahasa gaul dan singkatan. Hal ini memungkinkan ekspresi diri yang lebih bebas, tetapi juga dapat menggeser gaya bahasa formal, bahkan dalam komunikasi akademik, yang berpotensi mempengaruhi kemampuan berbahasa baku.
Penggunaan media digital juga berdampak emosional dengan mahasiswa merasa tidak nyaman akibat gaya bahasa kasar atau sarkastik. Emoji dan stiker digunakan sebagai pengganti isyarat nonverbal namun dapat menimbulkan ambiguitas. Secara keseluruhan, teknologi digital mempengaruhi perubahan struktur dan gaya bahasa. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital yang mencakup aspek teknis, etika, dan kesadaran emosional dalam berkomunikasi. Rasa kata-katanya dong. Pakai bahasa gaul itu keren, tapi jangan lupakan bahasa ibu.